pelajaran ekonomi bisnis pada bab 11, yaitu perdagangan dalam dan luar negeri. Di video ini Ibu akan ngebahas materi tentang perdagangan dalam negerinya aja nih. Jadi kamu persiapkan cemilan, persiapkan tenaga kamu dan buku catatan kamu untuk mempelajari materi dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita mulai materinya, yaitu perdagangan dalam dan luar negeri. Ini materi untuk kelas 10, jurusan AKL, BDP, dan OTKP. Perdagangan dalam negeri, pengertiannya bisa kamu lihat di layar handphone kamu. Jadi intinya suatu kegiatan ekonomi yaitu jual beli dengan ciri-ciri menggunakan uang dalam negeri, yaitu rupiah, serta mengikuti peraturan atau prosedur serta kebiasaan perdagangan di dalam negeri. Selanjutnya, peranan perdagangan dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, dalam perekonomian ada beberapa peranan pasar, yaitu peranan pasar bagi produsen, peranan pasar bagi distributor, peranan pasar bagi konsumen, peranan pasar bagi pembangunan, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Dari beberapa peranan pasar tersebut dapat membantu penyebaran barang. Apa sih Bu contohnya gitu? Nah, gini, produsen memproduksi suatu barang atau menghasilkan suatu barang. Dia tidak perlu repot-repot menjual atau memasarkan barangnya. Hanya kirim barangnya ke distributor yang menjualnya di pasar, seperti itu. Nah, konsumen juga tidak perlu membuat suatu barang yang dia mau dari proses awal. Dia hanya tinggal datang ke pasar, barang yang dia mau sudah dia dapatkan, seperti itu. Nah, poin kedua, pertukaran yang dilakukan menyebabkan kegiatan ekonomi semakin jelas. Kenapa disebut semakin jelas? Karena perdagangan dalam negeri itu berperan dalam penentuan harga dan nilai, lalu pembentukan cadangan barangnya, penerapan nilainya, penentuan jumlah pembelian dan penjualannya, lalu mengatur kegiatan produksi suatu barangnya, dan menentukan perlu atau tidaknya promosi terhadap barang tersebut, seperti itu. Nah, prosedur perdagangan dalam negeri. Barang berasal dari kegiatan produksi disalurkan melalui pedagang besar, lalu pedagang menengah, lalu ke pedagang kecil. Jadi tersebut adalah salah satu alternatif. Jadi masih ada saluran pedagang yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu bukti-bukti pembukuan dalam perdagangan dalam negeri. Ada 3. Yang pertama faktur, nota kredit, dan kwitansi. Nanti Ibu akan kasih gambar yang akan lebih jelasnya lagi. Oke, faktur. Nah, ini dia gambar dari faktur. Faktur itu biasanya bukti pencatatan transaksi bagi perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Dan ini transaksinya secara kredit. Dan dia terdiri dari 3 rangkap biasanya ya. Rangkap pertama itu bukti untuk penjual, disebut faktur penjualan, dan lembar kedua atau rangkap kedua biasanya bukti untuk pembeli, disebut faktur pembelian, dan rangkap ketiga itu biasanya digunakan untuk arsip dari jual beli barang tersebut, seperti itu. Nah, ini dia gambar dari nota kredit. Jadi, dalam transaksi jual beli tidak semua barang yang dibeli sama perusahaan itu sesuai spesifikasinya. Bisa jadi rusak dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan pengembalian barang atau yang biasa disebut dengan retur. Pada pengembalian barang tersebut berarti mengurangi nilai transaksi kreditnya nih antara si penjual dan pembeli. Pada pihak penjual, piutangnya akan berkurang karena sejumlah barang yang akan dikembalikan. Nah, diilustrasikan nih dari nota yang ada di layar handphone kamu. Penjualnya adalah Bina Setia, pembelinya adalah kantor akuntan Nugroho. Karena ada 1 komputer Toshiba, tadi kan kita dapat faktur nih. Nah, dia membeli 2 komputer Toshiba. Ternyata salah satu komputer Toshiba yang diterima itu rusak. Maka dari itu, kantor akuntan mengembalikan komputer yang rusak dan Bina Setia memberikan nota kredit sebagai berikut. Nah, tertera
akun Anda telah kami kreditkan sebesar 5.500.000. Harga tersebut adalah harga satu komputer Toshiba. Jadi piutang yang tersisa adalah 12.400.000 dikurang 5.500.000. Jadi sama dengan 6.900.000. Nah, itu piutang yang tersisa. Nota kredit juga biasanya dibuat 2 rangkap nih. Jadi nota yang asli diserahkan kepada pembelinya yang kantor akuntan, sedangkan salinan yang disimpan oleh penjual yaitu Bina Setia. Seperti itu. Dan ini yang terakhir yaitu kwitansi. Jadi kwitansi merupakan bukti transaksi tunai yang menyatakan bahwa pihak yang membutuhkan tanda tangan pada kwitansi telah menerima sejumlah uang dari orang yang berhutang. Nah, tadi yang berhutang itu adalah kantor akuntan terhadap Bina Setia. Jadi nanti akan kita ilustrasikan sama seperti kwitansi yang ada di layar handphone kamu. Ibu mau jelasin dulu kalau kwitansi itu sebenarnya bisa dibuat terangkap 2, 3 dan seterusnya. Jadi satu lembar salinan yang pertama itu untuk pihak si pembayarnya, sedangkan lembar lainnya untuk pihak penerima. Jadi penerima itu bisa berapa orang. Nah, diilustrasikan pada tanggal 5 Mei 2018, kantor akuntan itu ingin membayar sebagian hutangnya kepada toko Bina Setia. Lalu toko Bina Setia membuat kwitansi sebagai berikut yang ada di layar handphone kamu. Nah, di sini tertulis telah diterima dari si yang berhutangnya yaitu kantor akuntan sejumlah 6.900.000 untuk membayar faktur nomor yang tadi itu loh, faktur yang pertama 265/2018. Nah, jadi ini sebagian pembayaran dilakukan oleh si kantor akuntan seperti itu. Jadi faktur, nota kredit dan kwitansi ini, nah, ketiga bukti tersebut sangat berkesinambungan. Jadi kamu akan paham kalau kamu ngelihat dari fakturnya, terus nota kredit dan kwitansinya. Oke, sampai sini aja perdagangan dalam negeri. Next video lanjut ke perdagangan luar negeri. Nah, gimana pembelajaran kamu hari ini? Kalau ada yang nggak paham, kamu bisa komen di bawah ini. Nanti ibu akan jawab. Dan jangan lupa tunggu video ibu yang selanjutnya. Jadi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi administrasi umum. Jadi stay tune dan jangan lupa siapin cemilan dan buku tulis kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, oke, cut. Nah, jadi gimana menurut kalian KBMJJ home learning bersama Bu Nov? Tag berapa kali gue?